Pernahkah kamu merasa sudah berdoa berkali-kali, tetapi belum juga melihat perubahan dalam hidupmu? Sudah menangis dalam sujud, sudah memohon dengan sepenuh hati, tetapi keadaan tetap sama. Masalah masih ada. Luka masih terasa. Harapan belum juga menjadi kenyataan. Pada saat seperti itu, hati mulai bertanya dengan lirih, "Ya Allah, apakah Engkau mendengarku? Ataukah doaku tidak cukup baik untuk dikabulkan?" Rasa lelah itu sangat manusiawi, karena kita hidup dengan harapan. Kita berdoa bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perasaan. Kita menyelipkan keinginan kita dalam setiap kata. Kita berharap ada keajaiban. Kita berharap ada perubahan. Kita berharap Allah segera mengangkat beban yang menekan dada. Namun ketika doa belum juga terkabul, seringkali kita merasa kecewa. Kita merasa seolah doa kita sia-sia. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah imanku kurang kuat? Apakah dosaku terlalu banyak? Apakah aku tidak layak mendapatkan pertolongan Allah? Padahal sesungguhnya, tidak ada satupun doa yang pernah diabaikan oleh Allah. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada satupun bisikan hati yang tidak didengar. Hanya saja, cara Allah menjawab doa tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Manusia berdoa dengan pandangan yang terbatas. Kita melihat hari ini. Kita merasakan sakit sekarang. Kita ingin solusi secepat mungkin, tetapi Allah melihat keseluruhan perjalanan hidup kita. Allah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, bahkan bertahun-tahun ke depan. Allah tahu dampak dari setiap keputusan yang kita minta dalam doa. Seringkali, kita meminta sesuatu karena kita mengira itu baik. Tetapi Allah menahannya karena Dia tahu itu akan melukai kita. Kita ingin segera dipertemukan dengan seseorang, tetapi Allah belum mengizinkan karena orang itu akan menghancurkan ketenangan kita. Kita ingin segera keluar dari masalah, tetapi Allah menunda karena disitulah iman kita sedang dibentuk. Doa yang belum dikabulkan bukan berarti ditolak. Bisa jadi sedang ditunda. Bisa jadi diganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi disimpan sebagai pahala di akhirat. Atau bisa jadi Allah sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang buruk, meskipun kita tidak menyadarinya. Masalahnya, kita sering hanya mau satu bentuk jawaban. Ya, sekarang juga. Padahal Allah punya banyak cara menjawab doa. Ada doa yang dikabulkan dalam bentuk rezeki. Ada yang dikabulkan dalam bentuk perlindungan. Ada yang dikabulkan dalam bentuk ketenangan. Ada juga yang dikabulkan dalam bentuk kesabaran yang membuat kita mampu bertahan. Ketika doa belum dikabulkan, yang sebenarnya sedang diuji bukanlah doa kita, tetapi kesabaran kita. Apakah kita tetap percaya meskipun belum melihat hasil? Apakah kita tetap bersyukur meskipun keadaan belum berubah? Apakah kita masih mau bersujud, meskipun jawaban terasa jauh? Allah mencintai hamba yang terus berdoa.
Bukan karena Allah membutuhkan doa kita, tetapi karena doa itu membuat kita dekat dengannya. Doa membuat kita sadar bahwa kita lemah. Doa membuat kita ingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Doa mengajarkan kita untuk berserah, bukan memaksa. Seringkali, doa yang paling indah bukan doa yang langsung terkabul, tetapi doa yang membuat kita berubah. Doa yang membuat kita lebih sabar, lebih rendah hati, lebih dekat kepada Allah, lebih tenang menerima takdir. Karena perubahan hati jauh lebih penting daripada perubahan keadaan. Jika hari ini doamu belum terkabul, mungkin Allah sedang mengajarkanmu untuk mempercayainya tanpa syarat. Bukan hanya ketika hidup terasa mudah, tetapi juga ketika hidup terasa berat. Bukan hanya ketika doa dijawab, tetapi juga ketika doa diuji dengan penantian. Ada kalanya, Allah menunda jawaban agar kita belajar menikmati proses, agar kita belajar mensyukuri hal-hal kecil, agar kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari tercapainya keinginan, tetapi dari hati yang mampu berdamai dengan kenyataan. Kita sering mengira bahwa jika doa kita terkabul, kita akan bahagia. Padahal banyak orang yang doanya terkabul, tetapi tetap gelisah. Banyak orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi justru kehilangan ketenangan. Karena kebahagiaan sejati bukan berasal dari hasil, tetapi dari hubungan kita dengan Allah. Ketika doa belum dikabulkan, jangan buru-buru putus asa. Jangan langsung merasa tidak dicintai. Bisa jadi justru sebaliknya, Allah sedang sangat memperhatikanmu. Allah ingin kamu lebih sering datang kepadanya, lebih sering berbicara dengannya, lebih sering menangis dalam sujud, bukan di hadapan dunia. Karena dalam setiap doa yang tertunda, ada pelajaran yang sedang Allah tanamkan. Pelajaran tentang sabar, tentang ikhlas, tentang percaya, tentang berserah, tentang menerima bahwa tidak semua hal harus terjadi sesuai keinginan kita, agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum kecil. Kamu akan berkata pada dirimu sendiri, ternyata Allah benar. Ternyata penundaan itu menyelamatkanku. Ternyata kalau dulu doaku langsung dikabulkan, hidupku hari ini mungkin tidak seindah ini. Karena doa yang belum dikabulkan bukan tanda Allah tidak peduli. Justru seringkali, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan. Ternyata kalau dulu doaku langsung dikabulkan, hidupku hari ini mungkin tidak seindah ini. Kalimat itu sering baru kita pahami setelah waktu berlalu cukup lama. Setelah luka sembuh. Setelah hati lebih tenang. Setelah kita melihat dengan sudut pandang yang lebih dewasa. Saat itu, kita baru sadar bahwa Allah tidak pernah salah dalam menunda. Sering kali kita merasa Allah terlalu lambat. Padahal sebenarnya kitalah yang terlalu terburu-buru. Kita ingin semua cepat selesai. Kita ingin masalah segera hilang.
Kita ingin kebahagiaan datang tanpa menunggu. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang tumbuh secara alami membutuhkan waktu. Hati pun begitu. Iman pun begitu. Allah tahu bahwa jika Dia mengabulkan doa kita saat kita masih belum siap, hasilnya justru akan melukai kita. Kita mungkin akan menjadi sombong. Kita mungkin akan lupa bersyukur. Kita mungkin akan terlalu bergantung pada hasil, bukan pada Allah. Maka Allah menunda, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melindungi. Ada doa yang ditunda karena Allah ingin kita memperbaiki niat. Kita berdoa agar sukses, tetapi apakah kita siap menjaga kesuksesan itu? Kita berdoa agar dipertemukan dengan jodoh, tetapi apakah kita siap bertanggung jawab atas hati orang lain? Kita berdoa agar diberi rezeki berlimpah, tetapi apakah kita siap mengelola rezeki itu dengan amanah? Kadang kita hanya fokus pada apa yang kita minta, tanpa memikirkan siapa diri kita ketika permintaan itu dikabulkan. Padahal Allah tidak hanya melihat apa yang kita inginkan, tetapi juga melihat siapa kita sebenarnya. Allah ingin memberikan nikmat, tetapi juga ingin memastikan nikmat itu tidak merusak iman kita. Doa yang tertunda juga mengajarkan kita tentang ketergantungan. Selama doa belum dijawab, kita terus datang kepada Allah. Kita terus berbicara dengannya. Kita terus berharap kepadanya. Kita terus menyebut namanya. Dan dalam proses itu, hati kita menjadi lebih dekat, lebih lembut, lebih sadar. Bayangkan jika semua doa langsung dikabulkan. Mungkin kita hanya akan mengingat Allah saat butuh, lalu melupakannya saat sudah mendapat apa yang kita mau. Tetapi dengan penantian, kita belajar bertahan. Kita belajar bersabar. Kita belajar menunggu tanpa putus harapan. Dan disitulah iman kita tumbuh. Ada orang yang mengeluh karena doanya belum terkabul, padahal tanpa sadar Allah sudah mengabulkan banyak doa lain yang tidak pernah ia sadari. Kita masih diberi napas. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Kita masih diberi orang-orang yang peduli. Itu semua adalah jawaban doa yang sering kita anggap biasa. Kita sering lupa bersyukur atas nikmat yang ada, karena terlalu fokus pada nikmat yang belum datang. Kita lupa bahwa apa yang kita miliki hari ini dulu pernah kita doakan. Kita lupa bahwa hidup yang sekarang ini dulu adalah impian kita di masa lalu. Ketika doa belum dikabulkan, mungkin Allah sedang mengajak kita untuk memperluas cara pandang, untuk melihat hidup tidak hanya dari satu sudut, untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berbentuk tercapainya keinginan, tetapi juga dalam bentuk ketenangan menerima keadaan. Allah tahu bahwa hati manusia mudah berubah. Apa yang hari ini kita anggap penting, besok bisa jadi terasa biasa. Apa yang hari ini kita kejar mati-matian, suatu hari bisa jadi tidak lagi kita inginkan. Maka Allah tidak selalu memberi sesuai permintaan kita hari ini, karena Dia tahu apa yang akan kita butuhkan di masa depan.
Doa yang tertunda juga melatih kita untuk percaya tanpa bukti, untuk berharap tanpa jaminan, untuk berserah tanpa kepastian. Dan itu adalah bentuk iman yang paling murni. Iman yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik. Ketika kita tetap berdoa meskipun belum melihat hasil, itu berarti kita sedang belajar mencintai Allah bukan karena pemberiannya, tetapi karena kehadirannya. Kita belajar mendekat bukan karena jawaban, tetapi karena hubungan. Dan hubungan itulah yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari doa. Bukan sekadar agar masalah selesai, tetapi agar hati kita lebih dekat kepada Allah, agar kita merasa ditemani, agar kita tidak merasa sendirian dalam perjalanan hidup yang panjang ini. Ada kalanya, Allah menunda jawaban sampai kita benar-benar siap menerima dengan hati yang lapang, siap bersyukur tanpa lupa diri, siap menjaga tanpa merusak, siap memiliki tanpa kehilangan iman. Karena nikmat yang datang terlalu cepat seringkali tidak sempat kita syukuri. Tetapi nikmat yang datang setelah penantian panjang biasanya akan kita jaga dengan sepenuh hati. Maka jika hari ini doamu masih tertunda, jangan merasa gagal. Jangan merasa diabaikan. Bisa jadi justru saat ini kamu sedang berada dalam proses yang paling penting. Proses menjadi versi dirimu yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih layak untuk menerima apa yang kamu minta. Dan mungkin jawaban doa itu sedang berjalan perlahan menuju hidupmu, membawa bentuk yang lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Pada akhirnya, kita akan sampai pada satu titik pemahaman yang sangat sederhana, namun sangat menenangkan, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat doa kita dijawab, tetapi tentang seberapa kuat kita tetap beriman saat doa belum dijawab. Ada orang yang kehilangan semangat karena merasa Allah tidak mendengar doanya. Padahal mungkin justru saat itulah Allah sedang paling dekat dengannya. Karena dalam kesunyian, dalam air mata, dalam kelelahan, dalam kebingungan, kita paling jujur ketika berbicara kepada Allah. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, hanya hati yang benar-benar berserah. Seringkali kita menilai kasih sayang Allah dari hasil yang kita lihat. Jika berhasil, kita merasa dicintai. Jika gagal, kita merasa ditinggalkan. Padahal kasih sayang Allah tidak pernah berubah. Yang berubah hanya cara kita memahaminya. Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah salah waktu. Yang sering salah hanyalah persepsi kita sebagai manusia. Kita melihat hidup dalam potongan kecil, sedangkan Allah melihat keseluruhan cerita. Kita hanya melihat hari ini, Allah melihat masa depan. Kita hanya melihat rasa sakit sekarang, Allah melihat kebahagiaan yang sedang disiapkan. Kita hanya melihat penolakan, Allah melihat perlindungan. Kita hanya melihat penundaan, Allah melihat pematangan. Dan semakin kita belajar menerima bahwa Allah lebih tahu daripada kita, semakin ringan pula beban di hati. Kita tidak lagi terlalu menuntut.
Kita tidak lagi terlalu memaksa. Kita mulai belajar mempercayakan. Percaya bahwa jika sesuatu tidak terjadi hari ini, bukan berarti tidak akan pernah terjadi. Mungkin hanya belum saatnya. Mungkin bentuknya akan berbeda. Mungkin hasilnya akan lebih baik dari yang kita bayangkan. Percaya bahwa jika sesuatu tidak kita dapatkan, bukan berarti kita tidak layak. Bisa jadi justru karena kita terlalu berharga untuk diberikan sesuatu yang akan melukai kita di kemudian hari. Allah tidak hanya memberi apa yang kita minta, tetapi juga menahan apa yang akan membahayakan kita. Dan seringkali, kita baru menyadari perlindungan itu setelah waktu berlalu cukup lama. Betapa banyak hal yang dulu kita tangisi, sekarang justru kita syukuri karena tidak pernah terjadi. Betapa banyak pintu yang dulu tertutup, sekarang kita pahami bahwa itu adalah jalan yang salah. Betapa banyak keinginan yang dulu terasa penting, sekarang terasa tidak relevan. Hidup terus bergerak. Hati terus berubah, kita pun terus bertumbuh, dan di sepanjang proses itu, Allah selalu hadir, meskipun tidak selalu dengan cara yang kita harapkan. Kadang Allah menjawab doa dengan memberi, kadang dengan menunda, kadang dengan mengganti. Kadang dengan menguatkan kita agar sanggup menerima kenyataan. Semua bentuk jawaban itu tetaplah jawaban. Semua tetaplah bentuk kasih sayang. Yang perlu kita jaga hanyalah satu: jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Karena selama kita masih berbicara kepada Allah, berarti hubungan itu masih hidup. Doa bukan sekadar alat untuk mengubah keadaan, tetapi juga cara untuk menenangkan jiwa. Cara untuk mengingat bahwa kita tidak sendirian. Cara untuk menyadari bahwa ada Zat yang Maha Mendengar, bahkan ketika manusia tidak mengerti. Dan mungkin, ketenangan itu sendiri adalah jawaban doa yang paling indah. Bukan dalam bentuk terwujudnya semua keinginan, tetapi dalam bentuk hati yang mampu menerima apapun dengan lapang dada. Ketika hati sudah tenang, kita tidak lagi terlalu takut kehilangan. Kita tidak lagi terlalu gelisah menunggu. Kita tidak lagi terlalu kecewa jika hasil tidak sesuai harapan. Karena kita sudah belajar satu hal yang paling penting, bahwa Allah tidak pernah mengecewakan, hanya saja caranya sering tidak sesuai dengan rencana kita. Dan justru disitulah letak keindahannya. Bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita, tetapi berada dalam penjagaan Allah yang Maha Bijaksana. Maka teruslah berdoa, meskipun belum melihat hasil. Teruslah berharap, meskipun belum ada kepastian. Teruslah berserah, meskipun belum mengerti arah. Karena suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, ternyata semua penantian itu tidak sia-sia. Allah memang selalu tahu kapan waktu yang paling tepat.